Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 1693, apakah pusat perdagangan Harbor City mengkhianati JW Capital? Kami menerima berita bahwa tokoh inti dari pusat perdagangan Harbor City, Ten Kaiden Langdon, dan Von Group ayahnya telah mencapai kesepakatan kepemilikan silang dengan ExxonMobil. Apakah ini terkait dengan dilema WV Foundation saat ini? Reporter Sunrise Land yang sama berdiri dan bertanya. Kilatan kemarahan melintas di mata Danau dan dia berkata, "Tuan reporter, tolong hargai reporter lainnya. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan Anda telah menggunakan milik Anda." Reporter itu segera berkata, "Tuan Cullen, apakah Anda menghindari pertanyaan ini? Jika tidak, tolong jawab." Wartawan ini cukup bangga pada dirinya sendiri. Selama Jake menjawab pertanyaannya, dia pasti akan mendapatkan bonusnya setelah dia kembali. Di hadapan lebih dari selusin outlet media yang menyiarkan langsung, Jake benar-benar tidak dapat menghindari masalah sensitif yang dikhawatirkan banyak orang ini. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa kerjasama antara JW Foundation dan perusahaan manapun didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama, dan kami tidak memiliki hak untuk mencegah mitra melakukan kegiatan komersial lainnya. Saya tidak punya hal lain untuk dikatakan, terima kasih." Von Group Half the Harbor Langdon dan putranya telah tiba di Amerika Serikat. Apa pendapat JW Foundation tentang ini? Jake tidak bisa lagi menoleransi sikap suka memerintah dan mendominasi reporter Sunrise Land. "Keamanan, tolong bawa reporter nakal ini keluar dari sini." Reporter yang dijemput dan diseret dua satpam itu berteriak panik. Dia berteriak, "Ini adalah pembalasanmu, JW Foundation yang tercela. Anda menelan sejumlah besar kekayaan Sunrise Land di pasar valuta asing Sun Dollar, dan sekarang Anda dikhianati oleh orang-orang Anda. Ini pembalasan." Wajah Jake pucat. Dia melihat para reporter di bawah yang matanya bersinar karena mereka ingin tahu tentang gosip dan berkata, "Saya hanya bisa berbicara tentang masalah di atas mengenai konferensi pers ini. Sekarang, konferensi pers sudah selesai, terima kasih semuanya." Jake berbalik dan pergi. Jauh di Swallow Capital, seorang pria muda di kursi roda yang sedang menonton siaran langsung menguap. "Aku akan kembali tidur." Pria muda di kursi roda itu berbicara. Kemudian, dia memutar kursi rodanya perlahan untuk pergi. Sebelum dia bisa memutar kursi roda, dia dihentikan oleh bayangan indah di depannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pemuda itu menatap adiknya. "Bagaimana dengan Jasper?" tanya Adele. "Maksud kamu apa? Dia cukup pintar, bukan? Taktik menunda sesuatu ini bagus." Pemuda itu tertawa. Awalnya, dia akan mati atau lumpuh jika tongkat itu mengenainya, tetapi dia benar-benar menemukan sebuah keputusan yang tidak dapat ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat. Dengan setidaknya 5 hari perdagangan dan tambahan 2 hari istirahat, dia akan memiliki buffer 7 hari. "Sudah cukup baginya untuk memikirkan sebuah rencana," kata pemuda itu. "Apa gunanya 7 hari? Dia akan mati cepat atau lambat dalam situasi ini. Tidak bisakah kamu menemukan sesuatu untuk membantunya?" Adele menendang kursi roda dengan marah dan berkata, "Kita lihat saja nanti. Jasper masih menjadi tokoh utama dalam hal ini. Jika dia bisa menemukan solusi yang tepat, orang-orang yang ingin membantu akan memiliki kesempatan untuk melakukannya," kata pemuda itu perlahan. "Maksud kamu apa?" Ketika Adele mendengar bahwa pemuda itu tidak menolak gagasan membantu seperti yang dia lakukan di masa lalu, dia bertanya dengan penuh semangat. "Berhentilah memikirkan urusan orang lain. Orang lain akan khawatir tentang ini." Bab 1694. Situasi yang sudah rumit menjadi lebih rumit dan membingungkan dengan taktik penundaan JW Foundation. Bahkan orang-orang di Amerika Serikat tidak mengharapkannya.
Di kantor Ketua Komisi Regulasi Sekuritas Amerika Serikat, Jock Dalton, yang terlahir sebagai seorang Demokrat, memiliki raut muka sembelit hanya 3 bulan setelah ia menjabat. Karena sistem nasional yang berbeda, akan ada tim staf yang berbeda untuk seorang gubernur dengan seseorang dengan posisi kepemimpinan senior di Departemen Markas Federal di Amerika Serikat. Sebagai tulang punggung pesta demokrasi, Jock yang berasal dari keluarga politik juga memiliki staf sendiri. Pada saat ini, stafnya sedang menganalisis situasi saat ini. Kami tidak bisa menyetujui ini. Jock melihat kunci sementara dalam formulir aplikasi yang dikirim oleh tim pengacara yang disewa oleh CW Foundation dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Di negara dengan kapitalisme yang sangat maju seperti Amerika Serikat, Ketua Securities Regulatory Commission adalah posisi yang sangat patut ditiru. Keluarga dan partainya bahkan telah menghabiskan banyak uang untuk memperjuangkannya. Tidak ada yang terjadi pada kursi sebelumnya, dan mereka cukup santai dalam pekerjaan mereka. Hanya beberapa bulan setelah dia menjabat, dia menemukan hal semacam ini. Yang menjadi fokus dunia. Yang terburuk adalah kekuatan persetujuan masih ada di tangannya. Jock hampir bisa merasakan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia menatap aplikasi persetujuan dan pena di tangannya dari luar kehampaan. Seseorang seperti dia yang berencana untuk tetap di arena politik sama sekali tidak menginginkan sorotan seperti ini, setidaknya untuk saat ini. Dia akan menyinggung sekelompok orang terlepas dari apakah dia menjadi orang jahat atau orang baik. Jock menolak secara langsung bukanlah pilihan yang baik. Tobias, penasihat Jock dan teman lama, mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak ada pengacara di luar sana yang mudah ditangani. Mereka bahkan telah menyiapkan tidak kurang dari 3 set retorika untuk menghadapi alasan penolakan yang kami berikan kepada mereka. Yang paling penting adalah bahwa ada ketentuan dalam undang-undang federal. Kecuali kami memiliki bukti yang membuktikan bahwa dana ini dicurigai sebagai kegiatan ilegal atau merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat, kami tidak dapat memberikan alasan untuk menolak." Tobias memasang ekspresi waspada di wajahnya. Semua orang tahu bahwa Jasper Lane dari Summerlin menggunakan uang ini untuk menjarah kekayaan Amerika Serikat. "Apakah kita masih membutuhkan bukti untuk ini?" Jock membentak dengan marah. "Jock, bukan ini yang seharusnya Anda, Ketua Komisi Pengaturan Sekuritas, katakan." Tobias mengangkat bahu dan melanjutkan, "Setelah analisis kami menyarankan bahwa sebaiknya Anda menyetujuinya. Pertama, ini sejalan dengan persyaratan yang diberikan kepada kami oleh Washington. Ini dapat membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah pasar yang terbuka, adil, dan kompetitif secara bebas dan bahwa pemerintah tidak akan memihak rakyatnya sendiri, setidaknya di mata sebagian besar investor di dunia. Bahkan jika semua orang tahu ini bohong, Washington memang membutuhkan hal seperti itu untuk membuktikan posisinya. Kedua, pada intinya JW Foundation sudah tidak mampu lagi bersaing dengan Quantum Fund. Memberinya 7 hari lagi tidak akan menghasilkan apa-apa selain membuatnya berjuang kesakitan selama 7 hari lagi. Ketiga, FBI berencana untuk mengajukan kasus terhadap Google karena mereka mencurigai mereka melakukan penipuan ketika Jasper membeli saham Google tahun lalu." Setelah menyebutkan ini, Tobias terkekeh ringan dan berkata kepada Jock, "Karena FBI bersedia keluar dan menyinggung semua orang, mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini?" Jock menyipitkan matanya dan menatap penasihatnya. Kemudian, dia melihat dokumen di tangannya dan berkata, "Jadi, saya harus menyetujui aplikasi ini." "Ya, jika Anda menolak, tidak ada yang akan berpikir kami melakukan hal yang benar dan bahkan publik akan meragukan apakah Anda dapat melakukan tugas Anda secara objektif dan adil. Terlebih lagi, kita harus menghadapi tuntutan para pengacara sialan itu. Namun, jika Anda menandatangani dan menyetujuinya, tidak ada yang akan menyalahkan Anda karena mengikuti dekret federal, mereka hanya akan berpikir bahwa Jasper terlalu licik." Bagus. Bab 1695. Jock mengangguk, mengambil keputusan,
dan segera menandatangani namanya di aplikasi sebelum menyegelnya. Dokumen ini secara resmi berlaku mulai saat ini. Ketika berita ini keluar, Half the Harbor Langdon menerimanya dalam waktu singkat. Saat ini, pesawat ayah dan anak itu baru saja mendarat di Bandara New York. Setengah pelabuhan Langdon berbagi berita dengan putranya yang kepalanya terbungkus kain kasa sambil terlihat babak belur. Hehe, mereka menyetujui dokumen itu seperti yang kamu prediksi, ayah, kata Kaiden dengan suara rendah dan teredam. Orang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Half the Harbor Langdon. Dia melanjutkan, dan saya baru saja menerima berita dari daratan. Beberapa proyek yang kami fasilitasi di daratan telah dikesampingkan. Beberapa proyek besar yang sedang dibangun juga telah ditangguhkan karena inspeksi dan prosedur keselamatan yang tidak lengkap. Kaiden buru-buru mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ini cara Swallow Capital menghukum kita? Sepertinya tidak. Separuh pelabuhan Langdon menggelengkan kepalanya. Jika Swallow Capital ingin memperingatkan kita, mereka tidak akan melakukan hal sepele seperti itu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu kepada kita, kemungkinan besar kita akan babak belur dan memar. Yah, karena semuanya telah meningkat ke tahap ini, tidak perlu ada penyesalan atau keraguan. Saya akan menemukan cara untuk menjelaskan berbagai hal kepada Swallow Capital. Kami akan menunggu sikap mereka sebelum memutuskan bagaimana mundur atau berkompromi. Sekarang, yang terpenting bagi kami adalah segera menyelesaikan prosedur cross-shareholding dengan ExxonMobil. Separuh mata Harbor Langdon terbakar ketika dia mengatakan ini. Setelah selesai, kami akan memiliki 25% dari perusahaan minyak terbesar di dunia. Ini sangat penting untuk rencana masa depan kita dan kemajuan seluruh industri keluarga. Pada saat itu, kami tidak akan lagi menjadi dealer yang dapat dibuang, sebaliknya, kami akan menjadi pedagang dengan hak untuk berbicara di industri minyak. Ayah, aku ingin pergi ke rumah sakit dulu. Kaiden menggelengkan kepalanya yang pusing dan berkata, saya bisa merasakan bahwa saya secara bertahap kehilangan kesadaran. Jika saya tidak pergi ke rumah sakit sesegera mungkin, saya khawatir akan ada komplikasi di masa depan. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke sana. Separuh pelabuhan Langdon melihat darah yang merembes dari bawah kain kasa putranya. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, kita harus membalas permusuhan ini. Oke, Kaiden mengangguk berat. Ngomong-ngomong, ayah, Jasper pasti akan membalas kita selanjutnya. Apa yang akan kita lakukan? Kaiden bertanya sambil melihat mobil yang datang menjemput mereka dari jauh. Saya baru mengetahui dari Wall Street belum lama ini bahwa Jasper diam-diam mengakuisisi Google sejak lama, ketika mereka tidak dikenal. Dia adalah pemegang saham mayoritas Google selama ini. Setengah dari Harbor Langdon berdiri di apron bandara. Anginnya sangat kencang dan pakaiannya tertiup angin. Namun, tubuhnya yang kurus dan rapuh hanya menjadi lebih tegak dan lurus. Dia berkata dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, saya telah mengumpulkan serangkaian bukti dan telah menyerahkannya kepada Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Bukankah Jasper bersembunyi sekarang? Kami akan memaksanya untuk keluar. Kamu harus membunuh seekor ular jika kamu ingin menyingkirkannya selamanya. Bab 1696. Seluruh insiden tidak hanya mengumpulkan perhatian terus-menerus dari dunia luar tetapi juga kegembiraan yang tak tertandingi dari sekelompok kecil orang. Misal seperti Fabian. Pada saat ini, Fabian melakukan tos dengan Morrison dalam perayaan. Haha, aku sudah lama bertengkar dengan Kaiden dan aku selalu memandang rendah dia. Tapi kali ini aku benar-benar tidak menyangka seseorang yang biasanya pendiam menjadi begitu biadab ketika dia ingin menyakiti seseorang. Fabian dalam suasana hati yang baik dan berkata dengan riang. Morrison, yang baru saja kembali dari New York, juga tersenyum. Ketika saya menerima berita bahwa Von Group akan bekerja sama dengan ExxonMobil, saya meragukan keaslian berita ini. Ketika saya akhirnya mengkonfirmasinya,
Kaiden juga berhasil menikam dari belakang JW Foundation. Mengutip Anda orang Summerland, ini untuk kepuasan semua orang. Fabian tersenyum licik dan berkata, sulit untuk membuat seseorang seperti Jasper menderita kerugian, tetapi ketika kita menyebabkan dia menderita kerugian atau menyakitinya, kita harus membunuhnya sekaligus, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Morrison mengangkat alis dan bertanya, oh, apa yang ada dalam pikiranmu? Tentu saja, saya sudah punya rencana. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak melakukan apa-apa selama periode ini? Fabian tertawa dingin dan berkata dengan gigi terkatup, dia membuatku hampir dikeluarkan dari keluarga dan aku masih belum pulih sampai sekarang. Masih banyak orang dalam keluarga yang ingin menggulingkan status saya dan ayah saya. Jasper membuatku berada dalam kesulitan seperti itu, jadi mengapa dia harus hidup dengan nyaman? Selama periode ini, saya tidak sengaja menemukan beberapa berita yang sangat penting, dan itulah alasan mengapa saya mendesak Anda untuk kembali. Fabian merendahkan suaranya saat dia menghadapi Morrison, yang penuh rasa ingin tahu dan keinginan. Apakah kamu tahu kemana Jasper pergi sejak dia menghilang dari Sunrise Land? Finlandia. Finlandia. Morrison tampak terkejut. Apa yang dia lakukan di Finlandia? Fabian tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak menyangka ini, kan? Saya pikir saya tertipu ketika saya pertama kali mengetahui berita itu, tetapi setelah verifikasi, saya menemukan dia benar-benar ada di Finlandia dan dia memiliki bisnis penting di sana. Sial, Jasper benar-benar berani. Dia bahkan ingin mengakuisisi Nokia dalam keadaan seperti itu. Memang, dia pergi ke Finlandia untuk membeli Nokia. Kata-kata Fabian membuat Morrison ngeri. Bagaimana mungkin? Bukankah Jasper seharusnya mengabdikan dirinya untuk konfrontasi dengan ibu kota Wall Street sekarang? Dia mempertaruhkan hampir semua kekayaannya dan bahkan nyawanya untuk konfrontasi ini, namun dia masih memiliki mood dan uang untuk mengakuisisi Nokia saat ini. Nokia sekarang adalah produsen ponsel terbesar di dunia. Tidak realistis untuk mendapatkannya tanpa lebih dari 30 miliar dolar AS. Apakah Jasper punya banyak uang? Fabian menjawab dengan dingin, jadi itu sebabnya aku bilang aku tidak akan bisa makan jika kita tidak membunuh orang seperti Jasper secepat mungkin. Dia selalu berhasil melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh semua orang. Apakah Anda pikir tidak ada cukup bukti bahwa dia melakukan ini? Morrison mondar-mandir dengan cepat. Berbagai pikiran berkelebat di benaknya. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Nokia saat ini adalah perusahaan top dunia dalam industri telepon seluler, baik itu di bidang manufaktur perangkat keras atau sistem simbian. Begitu JW mengakuisisi Nokia, JW akan segera menjembatani kesenjangan generasi dari akumulasi teknologi setidaknya selama 20 tahun dan menjadi produsen ponsel terbesar di dunia. Akumulasi teknologi ini akan terpancar melalui segala bentuk produk elektronik. Kekuatan komprehensif JW akan naik beberapa level. Dan tidak ada yang ingin melihat itu. Kata-kata Morrison membuat Fabian mencibir. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.